Katanya, mereka sudah bertahun-tahun tidak tidur bersama. Nenek Wati mencoba menghentikan gosip itu, tapi sudah terlambat. Memangnya kenapa harus disembunyikan? Sudah jadi rahasia umum kalau miliknya itu luar biasa besar, kan? Kata Nenek Lastri sambil menggambarkan ukurannya dengan gerakan tangan. Istrinya sampai tidak tahan dan selalu menghindarinya. Aku mendengar desas-desus mengejutkan itu dari ibu-ibu di pasar. Malam itu, saat suamiku sedang dinas luar kota. Bolehkah saya membantu Bapak? Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sendiri tidak percaya. Aku dan ayah mertuaku sama-sama membeku. Maya, apa kamu serius? Suara ayah mertuaku bergetar. Aku tidak ingin mengakui hasratku sendiri, tapi sudah terlambat. Ayah mertuaku dengan perlahan menuntun tanganku menuju kamarnya. Malam itu, aku melewati batas takdir. Aku merasakan penderitaan yang dialami oleh mendiang ibu mertuaku. Namun, pada saat yang sama, aku mengalami sebuah dunia baru yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Sebelum memulai, mohon subscribe dan like-nya ya. Dukungan kalian adalah kekuatan terbesar bagi saya. Sekarang, mari kita mulai cerita hari ini. Semuanya dimulai 6 bulan lalu saat aku menikah lagi dengan Budi. Namaku Maya, aku menikah untuk kedua kalinya di usia 42 tahun. Budi, 45 tahun, adalah seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan yang cukup besar. Dia pria yang jujur dan dapat diandalkan. Bagiku yang pernah terluka di pernikahan pertama, Budi adalah sosok yang sangat berharga. Maya, mari kita hidup bahagia, kenangku. Kata-kata hangat Budi membuat hatiku tenang. Aku tahu menikah lagi tidaklah mudah, tapi aku pikir akan baik-baik saja selama bersama Budi. Ayah Budi, Bapak Prakoso, adalah seorang pensiunan PNS berusia 70 tahun. Beliau kehilangan istrinya 5 tahun lalu dan tinggal sendirian. Karena khawatir dengan kesehatan beliau, kami memutuskan untuk tinggal bersama. Pak, ini Maya. Di hari pertama kami bertemu, ayah mertuaku terlihat sangat sehat untuk usianya. Meskipun rambutnya sudah memutih, beliau masih tampak berwibawa dan fisiknya tegap. Mohon bimbingannya, Pak. Tidak, sayalah yang seharusnya berterima kasih. Budi telah menemukan wanita yang baik. Kesan pertamaku tentang ayah mertuaku adalah beliau orang yang pendiam namun hangat. Anak laki-laki Budi dari pernikahan sebelumnya sudah mandiri dan tinggal terpisah. Jadi, di rumah besar itu, hanya ada aku, Budi, dan ayah mertuaku. Beberapa bulan pertama berjalan dengan sangat damai. Ayah mertuaku sepertinya sangat mencintai mendiang istrinya. Aku kadang melihatnya sendirian memandangi album foto, merindukannya. Sari adalah wanita yang sangat baik, gumamnya sesekali. Aku, yang berlatar belakang perawat, secara alami membantu merawat kesehatan ayah mertuaku. Sejak ada Maya, ayah kelihatannya senang sekali, kata Budi. Aku merasa senang melihat Budi berterima kasih. Dari luar, kami tampak seperti keluarga yang sangat bahagia. Namun, ada kehampaan kecil di dalam hatiku. Itu adalah kehidupan ranjangku dengan Budi. Aku tulus mencintainya, tetapi dari segi fisik, aku merasa sangat kurang. Aku merasa bersalah pada diriku sendiri karena membandingkannya dengan mantan suamiku yang bahkan lebih kecil, tapi aku tidak bisa menahannya. Kekecewaan sebagai seorang wanita terus tumbuh. Hari-hari di mana Budi lebih dulu memunggungiku dengan alasan lelah semakin sering. Dia juga sering melakukan perjalanan dinas, membuat waktunya di rumah semakin sedikit. Minggu ini sepertinya aku harus ke Surabaya. Minggu lalu kan kamu juga dinas. Pekerjaan kantor sedang sibuk, mau bagaimana lagi? Maaf ya, setiap kali seperti itu, aku tinggal di rumah berdua saja, dengan ayah mertuaku, awalnya terasa canggung. Waktu yang kuhabiskan berdua dengan ayah mertua semakin lama semakin sering. Namun, beliau selalu sopan dan menjaga jarak. Maya, apa kamu tidak nyaman karena Budi tidak ada? Tidak apa-apa, Pak. Justru saya senang punya waktu untuk mengobrol dengan Bapak. Meskipun berkata begitu, di sudut hatiku tumbuh perasaan aneh. Sisi maskulin ayah mertuaku terus menarik perhatianku. Beliau terlihat begitu sehat dan tegap, sulit dipercaya usianya sudah 70 tahun. Bagaimana ya penampilan Bapak waktu muda dulu?
Kadang-kadang pikiran seperti ini muncul dan membuatku kaget sendiri. Aku ini menantunya, apa pantas aku berpikir seperti ini? Namun, saat itu hanyalah rasa penasaran biasa. Perubahan yang sesungguhnya dimulai setelah itu. Tepatnya di minggu saat Budi pergi dinas selama seminggu penuh. Maya, selama aku tidak ada, tolong jaga ayah baik-baik ya, jangan khawatir. Aku akan merawatnya dengan baik. Tapi aku tidak tahu bahwa seminggu itu akan mengubah hidupku sepenuhnya. Fakta mengejutkan yang akan ku ketahui tentang ayah mertuaku, dan juga hasrat tersembunyi di dalam diriku, sama sekali tidak kuduga. Malam itu, setelah mengantar suamiku, aku pulang ke rumah sambil berpikir, seminggu pasti akan berlalu dengan cepat. Tapi itu adalah pemikiran yang sangat naif. Jika aku tahu apa yang akan terjadi selama seminggu itu, mungkin aku akan menahan Budi dan memintanya untuk tidak pergi. Atau mungkin aku akan menginap di rumah orang tuaku, tapi semuanya sudah terlambat. Roda takdir sudah mulai berputar. Malam pertama setelah Budi pergi, aku berniat untuk tidur lebih awal dari biasanya. Saat aku pergi ke dapur untuk minum air, aku mendengar suara aneh. Suara itu berasal dari kamar ayah mertuaku. Suara apa itu? Awalnya aku tidak tahu suara apa itu. Saat aku mendekat, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Aku khawatir, jangan-jangan Bapak sakit? Tubuhku bergerak lebih dulu. Aku mengintip perlahan dari celah pintu, dan saat itu juga, aku membeku. Ayah mertuaku sedang melakukan itu sendirian. Usianya yang 70 tahun sama sekali tidak bisa dipercaya. Gerakannya begitu kuat, tidak kalah dengan pria muda. Ya Tuhan! Aku cepat-cepat berbalik, tapi pemandangan itu tidak bisa hilang dari kepalaku. Setelah kehilangan istrinya 5 tahun lalu, beliau melepaskan hasratnya dengan cara seperti itu. Aku sungguh terkejut bahwa di usia 70 tahun beliau masih memiliki hasrat seperti itu, dan pada saat yang sama, muncul perasaan aneh. Pikiran bahwa ayah mertuaku, pada akhirnya, adalah seorang laki-laki. Malam itu aku tidak bisa tidur, pemandangan itu terus terbayang. Aku bisa merasakan kesepiannya. Selama 5 tahun sendirian, betapa kesepiannya beliau. Keesokan paginya, rasanya canggung saat berhadapan dengan ayah mertuaku. Tidur nyenyak, Pak? Ya, terima kasih. Kamu juga tidur nyenyak? Percakapan yang sama seperti biasanya, tapi hatiku tidak tenang. Ayah mertuaku tidak tahu apa yang kulihat semalam, tapi aku tahu. Haruskah aku memberitahunya? Tapi mulutku terasa terkunci. Bagaimana bisa seorang menantu perempuan mengatakan bahwa ia melihat ayah mertuanya melakukan hal seperti itu? Sejak hari itu, aku mulai memandang ayah mertuaku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai orang tua yang pendiam dan berwibawa, tetapi sebagai seorang pria yang memiliki hasrat. Fisiknya yang tegap juga terlihat baru di mataku. Begitu sehat dan maskulin, sulit dipercaya usianya sudah 70 tahun. Pasti Bapak sangat tampan waktu muda dulu. Aku merasa aneh dengan pikiranku sendiri. Apa pantas seorang menantu memandang ayah mertuanya seperti ini? Tapi aku tidak bisa menahannya. Pandangan yang sudah berubah tidak bisa dikembalikan seperti semula. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai mengetahui polanya. Hampir setiap malam, pada waktu yang sama, beliau mengulangi hal yang sama. Hasratnya benar-benar kuat. Selain terkejut, aku juga merasa kasihan. Malam itu pun sama. Hari keempat Budi dinas. Sekali lagi, suara itu terdengar dari kamar ayah mertuaku. Kali ini berlangsung lebih lama. Apa benar usianya 70 tahun? Aku kembali ke kamarku dan menarik selimut. Tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus tertuju pada ayah mertuaku. Aku bisa merasakan kesepian dan hasratnya yang terpendam. Dan anehnya, hatiku pun mulai goyah. Aku juga memiliki frustrasi yang menumpuk karena kehidupan ranjang yang hambar dengan Budi. Aku juga seorang wanita. Pikiran ini membuat wajahku memanas. Apa yang sedang kupikirkan? Ayah mertuaku adalah ayah dari suamiku. Tapi meski mencoba menahannya, pikiran itu terus muncul. Keesokan paginya, wajah ayah mertuaku tampak lelah. Bapak tidak apa-apa? Wajah Bapak terlihat pucat. Tidak apa-apa, hanya kurang tidur saja. Mendengar itu,
Aku semakin merasa kasihan. Mungkin bukan karena aku, tapi aku ingin membantunya. Tapi bagaimana caranya? Meskipun aku mantan perawat, masalah seperti ini. Saat itu aku belum tahu bahwa beberapa hari kemudian, aku akan mengetahui fakta yang lebih mengejutkan. Aku akan mendengar rahasia sebenarnya dari ayah mertuaku. Keesokan harinya, saat pergi ke pasar, aku bertemu dengan ibu-ibu tetangga. Loh, ini menantunya Pak Prakoso, kan? Cantik sekali. Nenek Wati menyapaku dengan ramah. Selamat pagi, Nek. Pasti repot ya. Zaman sekarang jarang ada menantu yang mau tinggal sama mertua, timpal Nenek Lastri dengan raut khawatir. Tidak apa-apa, kok. Bapak orangnya mandiri. Aduh, kasihan. Istrinya yang dulu itu sangat menderita, kata Nenek Ani tiba-tiba sambil merendahkan suaranya. Katanya, mereka sudah bertahun-tahun tidak tidur bersama. STT, jangan bicara begitu, Nenek Wati mencoba menghentikannya, tapi sudah terlambat. Memangnya kenapa harus disembunyikan? Sudah jadi rahasia umum kalau miliknya itu luar biasa besar, kan? Kata Nenek Lastri sambil menggambarkan ukurannya dengan gerakan tangan. Istrinya sampai tidak tahan dan menghindarinya. Saat itu, aku membeku. Jangan-jangan itu alasannya? Bisik-bisik para nenek terus berlanjut. Bahkan ada gosip kalau istrinya cepat meninggal ya karena itu. Ah, bukan, kan karena kanker. Memangnya kanker datang dari mana? Stres, kan? Aku tidak tahan mendengarnya lagi. Nenek-nenek, saya permisi dulu ya. Loh, sudah mau pergi? Apa kami bicara yang tidak-tidak? Dalam perjalanan pulang, kepalaku terasa pusing. Jika perkataan para nenek itu benar, berarti milik ayah mertuaku sebesar itu? Dan karena itulah ibu mertuaku menghindarinya? Kalau begitu, alasan bapak sendirian. Pemandangan yang kusaksikan beberapa hari lalu kembali terbayang. Sekarang semuanya masuk akal. Alasan mengapa selama 5 tahun sendirian, beliau melepaskan hasratnya yang kuat dengan caranya sendiri. Sesampainya di rumah, hatiku belum juga tenang. Caraku memandang ayah mertuaku sepertinya akan berubah lagi. Maya, sudah pulang dari pasar? Iya, Pak. Beliau menyapaku seperti biasa, tapi hatiku tidak tenang. Kata-kata para nenek terus terngiang. Saat menyiapkan makan malam, pikiranku hanya tertuju pada hal itu. Apa benar begitu? Rasa penasaranku semakin membesar, tapi tidak ada cara untuk memastikannya. Tidak mungkin aku bertanya langsung pada ayah mertuaku, kan? Malam itu, suara itu kembali terdengar dari kamar ayah mertuaku. Kali ini terdengar lebih intens dari biasanya. Sepertinya perkataan para nenek itu benar. Aku menutupi kepalaku dengan selimut dan menutup telinga. Tapi tidak ada gunanya, justru aku semakin penasaran. Apa sebesar itu sampai ibu mertua tidak tahan? Jauh lebih besar dari milik Budi, pikiran-pikiran ini berputar di kepalaku. Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan tak terduga datang. Dan saat itulah, aku memastikan sendiri bahwa perkataan para nenek sama sekali tidak berlebihan. Malam ketiga Budi dinas. Aku selesai menyiapkan makan malam lebih lambat dari biasanya. Ayah mertuaku sedang menonton berita di ruang tengah. Pak, makan malam sudah siap. Terima kasih, Maya. Selama makan, tidak banyak percakapan. Malam yang tenang seperti biasanya. Tapi hatiku tidak tenang. Aku terus kepikiran karena perkataan para nenek dan apa yang kusaksikan beberapa hari lalu. Bagaimana kalau hari ini Bapak tidur lebih awal? Iya, sepertinya begitu. Akhir-akhir ini sulit tidur. Kata-kata ayah mertuaku membuat hatiku sakit. Setelah makan dan mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara air. Sepertinya ayah mertuaku sedang mandi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Lalu suara langkah kaki menuju koridor. Aku sedang ingin ke kamar mandi membawa handuk. Aku hampir berpapasan dengan ayah mertuaku di koridor. Tapi saat itu, aku melihat ayah mertuaku keluar hanya dengan jubah mandi. Jubahnya tidak tertutup rapat, sehingga bagian itu terlihat jelas. Ya Tuhan! Perkataan para nenek sama sekali tidak berlebihan. Bahkan, itu adalah sebuah peremehan. Ukurannya benar-benar berada di level yang berbeda dari pria biasa.
membandingkannya dengan Budi bahkan terasa memalukan. Aku cepat-cepat memalingkan wajah. Maaf Pak. Ah, Maya. Maafkan aku. Ayah mertuaku juga tampak terkejut dan masuk ke kamarnya. Tapi sudah terlambat. Pemandangan itu sudah terpatri dalam di benakku. Saat mandi pun, pikiranku hanya tertuju pada hal itu. Jadi ini sebabnya ibu mertua. Sekarang semuanya jadi jelas. Mengapa mendiang istrinya menghindarinya? Mengapa beliau melakukan itu sendirian? Memiliki ukuran seperti itu di usia 70 tahun, sungguh tidak bisa dipercaya. Selesai mandi, ayah mertuaku sudah berada di kamarnya. Sepertinya beliau menutup pintu lebih awal dari biasanya. Mungkin beliau malu karena kejadian tadi siang. Aku juga masuk ke kamarku, tapi tidak bisa tidur. Pemandangan itu terus terbayang, dan imajinasi-imajinasi aneh mulai menguasai pikiranku. Bagaimana jika pikiran-pikiran berbahaya terus muncul? Bagiku yang sudah lelah dengan hubungan hambar bersama Budi, ini adalah kejutan yang sangat kuat. Aku melihat jam, sudah lewat pukul 11 malam. Biasanya, pada jam ini, suara itu akan terdengar dari kamar ayah mertuaku. Tapi hari ini sepi. Mungkin beliau berhati-hati karena kejadian tadi siang. Lewat tengah malam pun aku belum bisa tidur. Aku pergi ke dapur untuk minum air. Tapi aku melihat cahaya redup di ruang tengah. Ayah mertuaku duduk sendirian. Sebuah gelas minuman ada di depannya. Bapak belum tidur? Oh, Maya. Tidak bisa tidur. Suara ayah mertuaku berbeda dari biasanya. Sepertinya beliau sudah minum cukup banyak. Jangan minum sendirian, Pak. Boleh saya temani? Tentu, sepertinya kamu juga tidak bisa tidur. Aku duduk di seberang ayah mertuaku. Sambil menuangkan minuman, beliau berkata, Maya, soal tadi, maafkan aku. Tidak apa-apa, Pak. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Di depan menantu perempuan, ayah mertuaku menghela napas. Setelah minum seteguk lagi, beliau berkata, Maya, aku rindu pada Sari. Mendengar cerita tentang mendiang istrinya, hatiku terasa sakit. Bapak sangat merindukannya, ya? Ya, terutama akhir-akhir ini. Suara ayah mertuaku bergetar. Aku ini, meski sudah setua ini, hasratku masih kuat. Aku terkejut dengan pengakuan yang tiba-tiba itu. Pak, ini sungguh memalukan. Bicara seperti ini di usia lebih dari 70 tahun. Kata ayah mertuaku sambil menunduk, Sari. Dia takut padaku karena milikku terlalu besar. Akhirnya aku mendengar kebenarannya secara langsung. Sudah bertahun-tahun kami tidak berhubungan, Sari selalu menghindar. Ada kesedihan yang mendalam dalam suara ayah mertuaku. Ah, aku mabuk. Bicara apa aku ini pada menantuku. Tapi aku sudah memahami segalanya. Dari bisik-bisik para nenek hingga apa yang kulihat sendiri. Aku bisa merasakan penderitaan ayah mertuaku. Saat itu, aku dengan hati-hati membuka mulut. Pak, bolehkah saya membantu Bapak? Saat kata-kata itu keluar dari mulutku, aku sendiri tidak percaya. Apa yang baru saja aku katakan, tapi sudah terlambat, kata-kata itu sudah terucap. Aku dan ayah mertuaku sama-sama membeku. Udara seketika menjadi berat. Mata ayah mertuaku terbelalak. Maya, itu. Maaf, Pak, saya terlalu lancang. Aku mencoba segera berdiri dari tempat dudukku, tapi tangan ayah mertuaku menahan pergelangan tanganku. Maya, apa kamu serius? Suara ayah mertuaku bergetar. Apa kamu benar-benar tidak apa-apa? Akal sehatnya seakan runtuh di hadapan hasrat yang telah terpendam selama 5 tahun. Aku pun berbalik dan menatapnya. Iya. Karena Bapak terlihat sangat menderita. Meskipun aku berkata begitu, kenyataannya berbeda. Akulah yang lebih penasaran. Perkataan para nenek, apa yang kusaksikan sendiri. Rasa penasaran terhadap ukuran yang jauh berbeda dari Budi telah menguasaiku. Aku tidak ingin mengakui hasratku sendiri yang tersembunyi di balik alasan ingin membantu Bapak, tapi sudah terlambat. Ayah mertuaku dengan perlahan menuntun tanganku menuju kamarnya. Malam itu, aku melewati batas takdir. Aku merasakan penderitaan yang dialami oleh mendiang ibu mertuaku. Namun, pada saat yang sama, aku mengalami sebuah dunia baru yang belum pernah ku kenal sebelumnya.
Sebuah intensitas yang tidak bisa dibandingkan dengan budi. Saat itu, aku sadar. Selama ini, aku belum pernah hidup sebagai wanita setuhnya. Menjelang fajar, aku diam-diam kembali ke kamarku. Pagi berikutnya terasa sangat canggung. Apa yang terjadi semalam terasa seperti mimpi. Sampai-sampai aku bertanya-tanya, apa itu benar-benar terjadi? Sepertinya ayah mertuaku juga merasakan hal yang sama. Saat sarapan, kami tidak bisa saling menatap mata. Tidur nyenyak, Pak? Ya. Tidur nyenyak. Jawaban yang jauh lebih singkat dari biasanya. Aku juga tidak tahu harus bersikap bagaimana. Pengalaman semalam begitu kuat hingga tubuhku masih mengingatnya. Ukuran ayah mertuaku benar-benar di luar imajinasi. Aku jadi mengerti sepenuhnya mengapa ibu mertuaku menghindarinya. Awalnya memang sangat sakit, tapi sensasi yang kurasakan seiring berjalannya waktu benar-benar berada di dimensi lain. Aku masih tidak percaya aku benar-benar melakukan hal itu. Rasa bersalah menghampiriku. Tapi di saat yang sama, ada kepuasan yang aneh. Sebuah kepenuhan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Baru saat makan siang ayah mertuaku lebih dulu membuka suara. Maya. Iya, Pak. Soal semalam. Maafkan aku. Suara ayah mertuaku terdengar penuh rasa bersalah. Aku mabuk. Bukan, Pak. Sayalah yang lebih dulu menawarkan. Aku pun berkata jujur, kita berdua melakukan kesalahan. Ya, sebuah kesalahan. Tapi sorot mata ayah mertuaku berbeda. Meski berkata itu kesalahan, sepertinya ada penyesalan di sana, aku juga sama. Meski berkata itu kesalahan, aku terus teringat saat itu. Sore harinya, ayah mertuaku pergi keluar. Katanya bertemu teman-teman, tapi sepertinya karena merasa canggung berada di rumah. Aku yang sendirian pun semakin banyak pikiran. Apa itu benar-benar sebuah kesalahan? Apa yang kurasakan semalam terlalu kuat untuk disebut kesalahan? Dan penampilan ayah mertuaku juga mengesankan. Begitu penuh gairah, sulit dipercaya usianya 70 tahun. Menjelang malam, ayah mertuaku pulang. Sudah pulang, Pak? Ya, terima kasih. Suasana masih canggung. Saat menyiapkan makan malam, aku terus merasa sadar akan kehadirannya. Aku merasa seperti tatapan ayah mertuaku tertuju padaku. Tanpa sadar, aku mencuri-curi pandang padanya. Sejak kejadian semalam, caraku memandangnya benar-benar berubah. Bukan lagi sebagai orang tua yang pendiam, tapi sebagai seorang pria. Pria yang sangat menarik. Makan malam berakhir dengan tenang. Kami masuk ke kamar masing-masing lebih awal dari biasanya. Tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus kembali ke malam sebelumnya, dan anehnya, ada harapan agar hal itu terjadi lagi. Apa aku sudah gila? Apa normal seorang menantu berpikir seperti ini tentang ayah mertuanya? Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa melupakan intensitas yang pernah kurasakan. Lewat pukul 11 malam, kamar ayah mertuaku tetap sepi. Biasanya suara itu akan terdengar, tapi mungkin beliau berhati-hati karena kejadian semalam. Aku juga tidak bisa tidur, jadi aku pergi ke dapur untuk minum. Tapi aku melihat cahaya redup di ruang tengah. Ayah mertuaku duduk sendirian lagi, situasi yang sama persis seperti semalam. Bapak, Maya, kamu juga tidak bisa tidur? Iya, Pak, sulit sekali tidur. Aku duduk di samping ayah mertuaku dengan hati-hati. Jarak yang jauh lebih dekat dari semalam. Bapak juga tidak bisa tidur? Ya. Terus teringat kejadian semalam, kata ayah mertuaku jujur, saya juga. Aku pun menjawab dengan jujur. Saat itu, udara di antara kami berubah lagi. Ketegangan yang sama seperti semalam terasa. Maya. Iya. Apa semalam itu benar-benar sebuah kesalahan? Tanya ayah mertuaku hati-hati. Aku tidak bisa menjawab. Sejujurnya, itu bukan kesalahan. Itu adalah sesuatu yang kuinginkan. Saya tidak tahu. Aku juga tidak tahu. Ayah mertuaku berhenti sejenak. Tapi apa, Pak? Aku tidak menyesalinya. Mendengar itu, jantungku berdebar. Aku juga tidak menyesalinya. Bahkan, aku menginginkannya lagi. Pak, saya juga tidak menyesal. Saat itu,
Tangan ayah mertuaku menutupi tanganku, lebih alami dari semalam. Kalau begitu, kita. Besok Budi pulang. Aku mengucapkan sebuah kenyataan. Ya. Besok ya. Ayah mertuaku juga terdengar kecewa. Apa ini yang terakhir? Mungkin saja. Tapi kami berdua tahu. Ini tidak mungkin menjadi yang terakhir. Malam itu, kami kembali melewati batas. Kali ini, lebih alami, lebih intens dari semalam. Dan aku yakin, hubungan ini bukan sekadar kesalahan. Hari kepulangan Budi dari dinas terasa sangat canggung. Sayang, kamu baik-baik saja? Iya. Tidak ada apa-apa. Bohong. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Hidupku baru saja berubah total. Ayah bagaimana? Baik-baik saja? Tidak kesepian? Ini juga bohong. Ayah mertuaku sangat kesepian, dan beliau meredakan kesepian itu bersamaku. Syukurlah kalau begitu. Aku khawatir ayah sendirian selama aku pergi. Melihat kepolosan Budi, rasa bersalah menyelimutiku. Tapi di saat yang sama, aku merindukan waktu-waktu bersama ayah mertuaku. Bagaimana bisa aku melupakan intensitas yang kualami selama seminggu itu? Malam itu, aku berhubungan dengan Budi. Tapi aku merasa lebih kecewa dari sebelumnya. Aku jadi membandingkannya dengan ayah mertuaku. Ukurannya saja sudah tidak bisa dibandingkan, dan daya tahannya juga sangat berbeda. Jadi selama ini aku hidup dengan kepuasan seperti ini? Aku baru sadar betapa aku telah menahan hubungan yang kurang selama ini. Beberapa hari kemudian, Budi berkata akan pergi dinas lagi. Kali ini sepertinya sekitar 3 malam 4 hari. Pergi lagi? Ini pekerjaan, mau bagaimana lagi? Di satu sisi, aku merasa antusias. Ini adalah waktu untuk bisa berdua lagi dengan ayah mertuaku. Malam pertama setelah Budi pergi, aku sengaja begadang. Sepertinya ayah mertuaku juga begitu. Saat kami bertemu di ruang tengah, kami tidak berkata apa-apa. Tapi hanya dengan tatapan mata, kami sudah mengerti segalanya. Bahwa kami berdua telah menunggu saat itu. Kali ini, kami lebih jujur. Aku tidak lagi memakai alasan ingin membantu Bapak. Aku mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang kuinginkan. Sejak malam itu, hubungan rahasia kami dimulai secara serius. Menjadi sebuah rutinitas setiap kali Budi pergi dinas. Siang hari, kami adalah menantu dan mertua biasa, tapi di malam hari, kami menjadi pria dan wanita. Maya, berkat kamu, aku merasa hidup kembali. Kata-kata ayah mertuaku membuat hatiku bangga. Aku juga, berkat Bapak, menemukan sisi lain dari diriku. Tapi di saat yang sama, ada rasa bersalah. Pikiran bahwa aku mengkhianati Budi. Pak, apa yang kita lakukan ini tidak salah. Maya, aku juga tahu. Tapi aku tidak bisa berhenti. Ayah mertuaku juga merasakan hal yang sama. Hubungan yang kami tahu salah, tapi tidak bisa dihentikan. Malam itu, pada akhirnya kami kembali melewati satu batas lagi. Namun, rahasia pada akhirnya akan terbongkar. Kami tidak tahu bahwa saat itu akan segera tiba. Budi tiba-tiba mengubah jadwal dinasnya. Mungkin sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba terdengar suara pintu depan. Jangan-jangan. Kami berdua membeku. Budi sudah pulang. Cepat, cepat. Ayah mertuaku buru-buru mengenakan pakaiannya. Aku juga cepat-cepat merapikan pakaianku. Terdengar suara langkah kaki dari depan. Sayang, Maya. Itu suara Budi. Ah, sebentar. Aku di kamar mandi. Ayah mertuaku keluar lewat pintu belakang. Aku berlari ke kamar mandi dan menyalakan keran air. Jantungku serasa mau meledak. Kenapa pulang selarut ini? Pekerjaan selesai lebih cepat, jadi aku naik bus paling pagi. Oh, begitu ya? Aku khawatir suaraku yang bergetar akan ketahuan. Ayah sudah tidur? Iya. Sudah tidur dari tadi. Bohong. Beberapa menit yang lalu beliau masih bersamaku. Syukurlah Budi tidak curiga, dia kelelahan dan langsung tertidur, tapi aku tidak bisa tidur. Kami nyaris ketahuan. Jika terlambat beberapa menit saja, memikirkannya saja sudah mengerikan. Keesokan paginya, saat bertemu ayah mertuaku, kami tidak berkata apa-apa.
Tapi lewat tatapan mata, kami memastikan segalanya. Betapa berbahayanya kejadian semalam. Beberapa hari kemudian, ayah mertuaku dengan hati-hati memulai pembicaraan. Maya, semalam itu terlalu berbahaya. Betul Pak, hampir saja. Sepertinya kita harus berhenti. Hati ini terasa sakit mendengar kata-kata ayah mertuaku. Kalau Budi sampai tahu, bagaimana kita bisa menatap wajahnya? Di mata ayah mertuaku, ada rasa bersalah yang mendalam. Ini bukan salah Bapak, saya juga. Tidak. Semuanya salahku. Menggoyahkan istri dari anakku sendiri. Apa kita benar-benar harus berhenti? Tanyaku hati-hati. Aku juga tidak ingin berhenti, itu adalah pengakuan jujur ayah mertuaku. Tapi mau bagaimana lagi? Ini perbuatan yang tidak pantas pada anakku, itu benar. Tapi kami berdua tahu, ayah mertuaku ragu sejenak, lalu membuka mulut. Aku yang akan pindah. Pindah? Aku akan masuk panti jompo, atau mencari rumah kecil. Usulan ayah mertuaku membuat hatiku sakit. Rumah ini kan rumah Bapak, kenapa Bapak yang pergi? Bukankah itu berlebihan? Tidak ada cara lain. Kalau kita terus tinggal di rumah yang sama, apa kita bisa menahannya? Aku tidak ingin hidup sebagai ayah yang memalukan bagi anakku. Aku harus pergi agar kalian bisa hidup tenang. Suara ayah mertuaku terdengar tegas, tapi kesedihan di dalamnya tidak bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, ayah mertuaku memberitahu Budi. Budi, ayah berencana masuk panti jompo. Kenapa tiba-tiba Pak? Usia sudah tua, rasanya sulit hidup sendiri. Dan ayah juga merasa tidak enak pada kalian berdua. Maksud Bapak, kami tidak apa-apa. Tidak. Kalian baru menikah, tidak nyaman kalau ada ayah terus. Lagi pula, rumah ini memang rencananya untukmu. Lebih baik kuserahkan dari sekarang. Budi terus mencoba mencegah, tapi tekad ayah mertuaku sudah bulat. Akhirnya, sebulan kemudian, ayah mertuaku pindah ke sebuah panti reda yang bagus di kota. Pak, saya akan sering menjenguk, kataku di hari kepindahannya. Ya, Maya. Terima kasih atas segalanya. Mata ayah mertuaku penuh dengan penyesalan. Aku juga sama. Apa ini benar-benar akhirnya? Harus begitu. Hiduplah bahagia dengan Budi sekarang. Itu adalah salam perpisahan. Tapi kami berdua tahu, perasaan ini tidak akan mudah berakhir. Setelah ayah mertuaku pergi, rumah terasa sepi. Aku tidak menyangka hidup berdua dengan Budi akan semembosankan ini. Terutama di malam hari. Malam-malam yang panas bersama ayah mertuaku terus terbayang. Hubunganku dengan Budi juga terasa semakin hambar. Tidak bisa dihindari lagi setelah terlanjur membandingkannya dengan ayah mertuaku. Apa aku benar-benar melakukan hal itu? Kadang terasa seperti mimpi. Berhubungan seperti itu dengan ayah mertuaku selama berbulan-bulan. Tapi tubuhku mengingatnya. Kepenuhan itu, intensitas itu. Sebulan kemudian, aku menjenguk ayah mertuaku di panti reda. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, orang-orang di sini ramah, tapi di wajah ayah mertuaku, tampak jelas kekecewaan. Aku juga sama. Berada begitu dekat tapi tidak bisa menyentuhnya terasa sangat frustrasi. Budi baik-baik saja? Iya, baik-baik saja, Pak. Syukurlah. Hiduplah dengan bahagia. Ayah mertuaku masih mengkhawatirkanku. Tapi tatapannya berbeda. Aku bisa merasakan bahwa beliau masih menginginkanku. Kami tidak bicara lebih banyak. Tapi hati kami terhubung. Hati yang saling merindukan. Dalam perjalanan pulang, aku banyak berpikir. Apakah aku telah membuat pilihan yang benar? Hubungan dengan ayah mertuaku jelas terlarang. Secara moral dan sosial, itu adalah hal yang tidak bisa diterima. Di dunia nyata, itu adalah hal yang tidak akan pernah bisa terjadi lagi. Sebagai gantinya, aku berusaha lebih menghargai hubunganku dengan Budi. Meskipun tidak seintens dengan ayah mertuaku, tapi dia adalah orang yang mencintaiku. Kadang aku menelepon ayah mertuaku untuk menanyakan kabar. Bapak sehat? Ya. Baik-baik saja. Kalian juga hiduplah dengan bahagia. Percakapan singkat, tapi itu sudah cukup menghibur. Mengetahui beliau sehat-sehat saja sudah cukup melegakan. Dan terkadang, aku berpikir, betapa rumitnya hasrat manusia, di perbatasan antara benar dan salah,
kita kadang goyah. Tapi pilihan-pilihan di saat itulah yang membentuk diri kita. Aku belajar banyak dari pengalamanku. Betapa kuatnya kekuatan hasrat, dan betapa sulitnya mengendalikannya. Dan betapa lemahnya manusia di antara cinta dan nafsu, moral dan naluri. Tapi di saat yang sama, ada satu hal yang kusadari. Cinta sejati adalah menginginkan kebahagiaan orang lain. Ayah mertuaku dan aku saling menginginkan, tapi pada akhirnya kami memilih berpisah demi kebahagiaan masing-masing. Mungkin, itulah cinta yang sesungguhnya. Sekarang, aku sudah kembali ke kehidupan normalku. Menjalani kehidupan pernikahan yang tenang bersama Budi. Kadang aku teringat ayah mertuaku, tapi tidak lagi terasa menyakitkan. Beliau pasti juga sedang menjalani kehidupan baru di Panti Reda. Kami berdua berusaha melakukan yang terbaik di tempat kami masing-masing. Dan kupikir, itu sudah cukup. Terima kasih telah menyimak cerita panjang hari ini sampai akhir. Jika ada yang mendengarkan sampai di sini, mohon subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya.